Saya hormati Bapak Ibu sekalian jemaah salat maghrib, insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah ringankan kita untuk menambah amal kita, menambah berat timbangan amal kita dengan melakukan salat maghrib berjamaah. Sekaligus taklim mustahil. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terlimpah pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah pada kita semua sekalian. Bapak Ibu sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa hadis disebutkan suatu saat Nabi sakit. Nabi itu jarang sakit. Suatu saat beliau sakit, sakitnya parah. Sampai dalam sakitnya beliau berhalusinasi. Perasaan beliau dalam sakit itu, beliau mendatangi istri-istrinya. Padahal beliau terkapar sakit. Akhirnya beliau sadar bahwa ini keadaan yang tidak normal. Sakit ini parah. Maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkan aku. Maka beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, kata Nabi, tahukah engkau kalau Allah telah mengabulkan permintaan? Allah mengutus dua orang kepadaku, yang satu duduk di dekat kepalaku, kata Nabi, yang satu duduk di dekat kaki. Yang duduk di dekat kepalaku, kata Nabi, berkata pada yang duduk di dekat kaki, kenapa orang ini? Jawaban yang duduk di dekat kakiku, orang ini kena santet, kena sihir, kena guna-guna. Siapa yang menyantetnya? Siapa yang menyihir orang ini? Kata yang dekat kakiku, berkata, kata Nabi, namanya Labid bin Al-Aqsa. Dia seorang Yahudi yang munafik yang menjadi sekutu Bani Uqayyah. Dia seorang munafik Yahudi. Bagaimana dia menyihirnya? Bagaimana dia menyantetnya? Dia menyantetnya dengan rambut dan sisir bekas Nabi. Jadi perlu disampaikan sama anak istri kita, jangan nyisir di tempat umum. Karena rambut dan sisir itu bisa menjadi sarana santet. Nabi aja dikisahkan di santet itu sarananya adalah rambut dan sisir bekas sisir. Makanya sampai banyak kadang perempuan dipasang. Ya, saya sampaikan sama anak dan istri kita, itu bisa menjadi sarana santet rambut. Dengan sisir dan rambut Nabi. Bagaimana rambut itu dibikin buhul-buhul, ikatan-ikatan, lalu dibungkus-bungkus, lalu itu diletakkan di mayang buah kurma yang kering. Jadi diletakkan di mayang buah kurma yang kering, rambutnya sudah diikat-ikatkan, kemudian ditiup-tiup tadi. Nah, mayang dan rambut itu direndamkan, ditaruh, diletakkan di sebuah sumur yang namanya sumur Zarwan. Nabi diperlihatkan sumur itu. Akhirnya Nabi bangun, Nabi mengajak keluarga dan sahabat-sahabatnya untuk mendatangi sumur Zarwan itu. Kata Nabi, inilah sumur yang dinampakkan dalam mimpi. Sumur Zarwan itu. Nabi melihat ke dalam. Apa kata Nabi? Sungguh airnya seperti rendaman daun pacar. Kita tahu daun pacar ini yang buat bikin kutek zaman dulu. Di Mekah banyak yang jual bubuk daun pacar. Kalau yang kualitasnya bagus, Pak, itu dikasih air, taruh di rambut, kasih plastik, bagus, setengah jam jadi pirang rambutnya, jadi kuning. Kalau yang bagus. Tapi banyak juga yang murah, cuma 30 real sebungkus itu kadang ditaruh sehari semalam nggak kuning, kualitasnya jelek. Kalau pacar yang bagus itu luar biasa. Kalau di kuku bisa bulan-bulan hilang merah. Sekarang sudah juga ada yang dibikin kayak salep gitu, kayak gitu. Airnya berubah merah seperti air rendaman pacar. Dan aku melihat mayang kurma itu seperti tanduk-tanduk biasa. Maka disuruhnya sahabat ngambil dapat mayang kurma, rambut dan sebagainya itu angkat dari sumur.
Sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah kau ingin tahu siapa Labid bin Al-Aqsam?" Kata Nabi, "Tidak usah. Allah sudah menyembuhkanku. Aku tidak ingin ada orang yang celaka." Karena hebatnya Nabi, pemaafnya luar biasa. Padahal nyata-nyata Labid ini nyantai Nabi, tapi jangankan membalasnya, tahu saja orangnya Nabi nggak ingin. Tahu saja Nabi tidak ingin. Subhanallah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, santet ini rupanya sudah dari dulu. Bahkan di zaman Nabi Musa banyak tukang sihir kan? Tapi Firaun hadapilah tukang sihir. Apa yang dilakukan tukang sihir zaman Nabi Musa? Lemparkannya tali yang dilempar berubah jadi ular. Bagaimana reaksi Musa lihat ular banyak? Dia takut. Ya, Nabi Musa manusia, takut dia lihat ular yang banyak itu. Dalam kondisi takut, tidak bisa berlari. Apa kata Allah? Musa, lemparkan tongkat. Lempar sama Musa tongkat, berubah jadi ular yang lebih besar. Semua ular-ular tukang sihir ini dimakan sama-sama ular dari tongkatnya Nabi Musa. Sehingga semua tukang sihir itu masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa. Apa yang dilakukan Firaun? Semua tukang sihirnya dibunuh. Berarti tukang sihir itu dari dulu sudah ada. Sampai kapan ada tukang sihir itu? Sampai kiamat tidak akan pernah hilang. Kenapa? Tukang sihir ini sekutunya iblis. Sekutunya itu. Maka sampai kiamat gak bakal hilang tukang sihir. Sampai kiamat dia akan selalu ada. Akan selalu. Sekarang lagi ramai kan sekarang ini? Apa yang ramai? Ada pesulap merah. Lagi ramai di media sosial kan? Ada pesulap merah sampai rambutnya juga merah. Apa kerjaan pesulap merah ini? Bongkar-bongkar trik-trik dukun itu. Yang begini, yang begini itu dibongkarnya semua. Trik-trik dukun. Sekarang diadukan sama Asosiasi Dukun Indonesia. Kenapa? Karena dianggap mengganggu pendapatan para dukun. Banyak dukun yang tidak bisa praktek lagi. Kenapa? Karena praktek sihir-sihirnya dibongkar sama pesulapnya. Nah, maka jamaah sekalian, kadang mohon maaf, sihir-sihir ini kadang itu diajarkan di pondok-pondok pesantren. Saya dulu pondok di sebuah pondok, kiainya ngajarin kalau mau ceramah baca ini. Supaya apa? Supaya orang tersihir dengan ceramah. Jadi kita mau ngomong apa aja orang senang dengan. Ya, sihir itu. Maka kadang kalau praktek ceramahnya itu kalau pakai jampe-jampe, biasanya dari sebelah kanan dilihatin dulu dia salam. Jamaah yang begitu ramai itu dilihatin di pandang. Sambil dia mandang matanya itu sambil baca mantra. Sambil baca mantra ini. Artinya baca mantra ini. Baru ada lihat semua jamaah itu baru dia Assalamualaikum. Itu biasanya sambil ngomong sambil baca mantra. Ternyata di pondok-pondok pesantren juga dipelajari. Jadi repotnya. Bahkan maaf, termasuk ilmu asihan. Ilmu asihan. Kadang kelemahannya di sini. Banyak santri yang merasa ini ilmu Islam. Kenapa? Dipelajarinya di pondok. Ya kan? Yang ngajarin kiai. Ya kan? Yang ngajarin kiai. Ilmu asihannya pakai apa? Pakai surat Yusuf alaihissalam. Yang qala Yusuf li abi dan seterusnya. Dijikirin ketika tahajud, dijikirin pada maghrib, dijikirin pada subuh. Untuk apa fungsinya? Untuk asihan, melek. Dan yakin kalau ini ilmu Islam, yang ngajarin kiai. Yang dizikirkan surat Yusuf, ya kan? Padahal dua dosanya. Dua dosa. Yang pertama dosa guna-gunanya, ilmu peletnya. Yang kedua pelecehan pada Quran. Apa fungsi Quran diturunkan? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Basyirah wa nadhirah. Ada nggak disebutkan fungsi Quran itu untuk asihan? Untuk pelet. Sekarang pertanyaannya, adakah seorang ayah yang ikhlas, yang redha, yang rela anak gadisnya dipeleh?
Sesoleh apapun orang yang melet, yaitu Ustaz udah anak gadis saya alhamdulillah dipelet, sehingga malu sama Ustaz. Ada nggak orang tua yang bangga anaknya dipelet? Walaupun meletnya pakai surat Yusuf. Maka ini perlu ya. Apa bedanya karomah dengan sihir? Ya perlu kita bedakan. Bedanya karomah, mukjizat dengan sihir itu adalah, kalau karomah dan mukjizat itu terjadi sesekali atas kehendak Allah. Tongkat Nabi Musa dilempar jadi ular, itu mukjizat. Pertanyaannya, berapa kali tongkat Musa jadi ular? Cuman sekali itu, atas kehendak Allah. Enggak setiap dia lepas tongkat itu jadi ular. Datang dia ke masjid lagi kumpul bapak teman, iya lari semua karena jadi ular. Nah, maka kalau dia bisa diulang-ulang, maka bisa dipastikan itu bukan karomah, tapi itu sihir. Itu. Lihat tongkat Nabi Musa ketika dipukulkan ke Laut Merah berubah jadi jalan tol. Berapa kali itu terjadi? Cuma sekali. Jadi nggak bisa kita cari tongkat Nabi Musa itu di mana. Nanti kita suruh pegang sama Jokowi, suruh pukul Merak sama Bakahuni, jadi tol. Bisa nggak gitu? Maka itu bedanya antara sihir dengan karomah. Maka kalau ada orang yang bisa mengulang-ulang, walaupun dia mengatakan ini karomah, ketika itu berulang-ulang, apalagi bisa menjadi sumber pendapatan, maka bisa kita pastikan itu bukan. Gitu ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mau sebadi ini. Selesai Nabi datang ke Sumur Zarwan, malaikat datang. Malaikat apa? Malaikat Jibril alaihissalam. Ya Rasulullah, izinkan aku meruqyah. Diruqyah sama Jibril, Nabi. Kenapa? Karena sisa-sisa santet masih ada di badan Rasulullah. Ini pun menjadi pelajaran bagi kita. Semua kita bisa kena telur, semua kita bisa kena santet, semua kita bisa kena guna-guna. Bisa. Saya pernah kena guna-guna oleh seorang wanita. Dulu masih hujan, ngajar dulu di luar kota. Ada perempuan, dia merokok. Sudah berumur. Rokoknya mending kalau Plasmil gitu ya. Kalau rokoknya Sampurna Mi gitu. Apa rokoknya? Mendengar Mijo. Saya keheran aja loh, ada perempuan masih agak muda, rokoknya mendengar Mijo. Rokoknya kayak laki tuh. Keluarkan sedikit, diisepnya lagi. Luar biasa. Nah rupanya guna-gunanya peletnya itu dari asap rokok. Kalau kita ini sebutnya nama pelet itu. Alhamdulillah dulu masih dekat dengan Kiai. Kiai ngeliat ada yang beda pada kamu. Ya Kiai Sopwan dulu memang Kiai pondok tapi apa namanya jawara. Dia Kiai pondok tapi jawara. Dia ngajarin kita ilmu-ilmu segala macam yang aneh-aneh. Allah yarham, mudah-mudahan Allah sayang sama beliau. Saya banyak belajar sama beliau. Subhanallah, dia ngeliat, ini kamu ada apa-apa ini katanya. Kamu gak wajar di wajahnya. Saya gak wajar kayak mereka ini. Nah kalau bahasa sekarang, kamu akan saya ruqyah ketika itu. Kamu kayaknya kena santet, kena guna-guna ini. Dia melihat itu. Saya bilang guna-guna apa? Jadi di ruqyahnya dulu, alhamdulillah sembuh. Saya sempat mencintai wanita itu. Pengen dekat aja bawaannya. Senang. Alhamdulillah di ruqyah sama Kiai Sofwan, tidak. Jadi biasa aja, jadi netral. Nah Nabi juga rupanya begitu. Sisa-sisa santet ini masih melekat pada Nabi, sehingga diruqyahlah oleh malaikat Jibril. Bagaimana Jibril meruqyah? Dengan dua surah yang dikenal dalam bahasa agama kita dengan dua surah mu'azzatayn. Dua surat perlindungan. Dua surat perlindungan. Apa surat itu? Semua kita sudah hafal. Yaitu surah Al-Falaq
dan surah An-Nas. Maka dua surat itu surat yang luar biasa sebetulnya. Kita semua sudah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada ruqyah Nabi oleh Jibril alaihissalam sehingga bersih pengaruh sihir itu pada diri Rasul. Nah, maka ini penting bagaimana kita mewaspadai berbagai macam sihir, berbagai macam peluh, santet dan sebagainya. Semua kita bisa kena. Maka Nabi menganjurkan membaca surah Mu'azzatain ini setiap pagi dan sore, menjelang tidur dan setelah bangun tidur. Gitu. Setiap habis sholat. Tadi habis sholat tadi bagus. Mu'azzatain ini kita baca. Bahkan Nabi mencontohkan pada kita menjelang tidur itu membaca trikul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nabi mencontohkan setelah membaca itu beliau meniup kedua telapak tangannya. Setelah ditiupkan kedua telapak tangannya, beliau mengusapkan ke sekujur tubuhnya kecuali kemaluan dan telapak kaki. Ini yang sering disebut dengan mandi ayam. Bagus tuh setiap mau tidur baca itu. Bahkan dianjurkan kalau kita mau tidur kan, baca apa? Baca Al-Fatihah sampai selesai. Kemudian baca awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Setelah itu kita baca ayatul kursi dan dua ayat sesudahnya. Baca Allah la ilaha illallah al-qayyum la ta'khudhuhu dan seterusnya, dan dua ayat sesudahnya. La ikraha fid din wa tabayyana rusydu minal ghayy wa may yakfur bit taghuti wa yu'min dan seterusnya. Dua ayat sesudah ayatul kursi. Kemudian dua ayat surah akhir surah Al-Baqarah. Dua ayat boleh, tiga ayat boleh. Boleh dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu dan seterusnya. Boleh. Kemudian baca trikul. Kemudian baca doa tidur. Disunahkan. Kenapa? Karena kadang bisa jadi ada orang yang iri dengki yang melakukan hal-hal negatif buat kita dengan santet dan gitu. Pagi sore kita baca. Ini contoh dari Nabi SAW. Maka kalau kita baca bagaimana dua surah Al-Muzzatain luar biasa. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul katakanlah ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu birabbil falaq. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari Tuhan pemilik falak. Aku berlindung kepada Tuhan pemilik falak. Falak semua ahli tafsir mengatakan adalah waktu subuh. Kenapa waktu subuh ini menjadi penegas ayat ini? Karena waktu subuh ini adalah waktu yang mengusir kegelapan malam. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Tuhannya waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan makhluk ciptaan Allah. Kalau kita bicara ciptaan Allah, alangkah banyaknya ciptaan Allah itu. Kita berlindung kepada Allah dari segala ciptaan Allah itu. Ada enggak jaminan di bawah bantal kita, tempat kita tidur itu tidak ada ular kobra? Bisa jadi ada ular kobra nyumput di bawah bantal kita. Ketika kita mau tidur, digigit. Kemarin saya ngobrol dengan orang yang pernah tinggal di daerah transmigrasi, Uni 2 dan seterusnya, daerah Menggagas. Dulu Ustaz itu luar biasa. Di perkebunan kami itu luar biasa, ularnya banyak, ular kobra. Sampai ada petani itu habis bersihin rumput di kebun sawitnya, istirahat dilepasnya sepatu botnya, makan sama istri. Istirahat sebentar, ngopi, selesai ngopi dia mau melanjutkan kerjanya, pakai sepatu. Tok masukkan kaki, sakitnya minta ampun, masuk ke dalam sepatu bot itu. Sakit luar biasa. Kemudian seperti dalam sepatu bot ada dingin-dingin gitu kan. Ketika dia tarik, rupanya ada ular kobra kecil menggigit kaki. Saking banyaknya ular ketika itu.
Maka ngeri dulu ke ladang itu Ustaz. Ngeri. Masa kita ada nggak jaminan di rumah kita tuh bebas dari ular gitu ya? Di bawah ranjang kita sebelumnya ada ular, di bawah ranjang kita ada kalajengking, di bawah ranjang kita ada lipa. Maka subhanallah ayat ini kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk ciptaan Allah. Termasuk corona misalnya. Siapa yang menciptakan COVID-19? Maka kita bersyukur, alhamdulillah kita selamat dari COVID-19. Saya ada teman itu luar biasa, kemana-mana bawa hand sanitizer. Kadang ketemu kita assalamualaikum, salaman. Selesai salaman disemprot ya tangannya, badannya disemprot, tasnya disemprotnya, HP-nya. Saya kadang sungkan mau ketemu dia itu. Kenapa? Kayak bos virus kita ini dibuat. Ya Allah. Saya kalau bisa mengkol, nggak usah ketemu dia, lebih baik saya mengkol. Agak kesinggung juga kita bisa salaman. Disemprotnya tangan. Ya Allah, dapat ini. Tapi tahu-tahu dapat kabar kita. Sekeluarga masuk rumah sakit. Kenapa? COVID-19, corona. Pada semprot-semprot sampai muka-mukanya disemprotnya itu kalau ketemu kita itu. Ya. Masuk di rumah sakit kenapa? Corona sekeluarga. Saya alhamdulillah lagi COVID-19 ini. Kalau suruh ceramah saya. Keliling ceramah masih. Ngisi terawih masih saya ngisi terawih. Masih. Tutup subuh saya masih ngisi kan. Sampai dinasihatkan sama teman-teman karena hati-hati lagi musim penyakit. Bismillah. Kenapa? Kita baca sebabnya. Min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua kejahatan makhluk ciptaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena kita pasrahkan diri kita pada Allah yang menciptakan COVID-19. Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Iya, min syarri ma khalaq. Dari semua kejahatan makhluk yang pernah Allah ciptakan. Maka luar biasa ya, luar biasa. Bisa jadi kita lagi bawa motor, tahu-tahu di jalan hujan, ada angin kencang. Ada nggak jaminan pohon nggak roboh nimba kita? Saya kadang ya Allah kaget di jalan lembah hijau atau arah lembah hijau ada mobil mewah ketimpa pohon ketika hujan. Kok bisa pas nimpa pohon pas kena mobil gitu? Maka subhanallah dalam surah Mu'adzatah ini kita berlindung kepada Allah dari keburukan makhluk ciptaan Allah. Pohon, hewan, ya kan? Termasuk kejahatan diri kita sendiri. Kita ini kan makhluk ciptaan Allah juga. Ada nggak kejahatan kita? Ada. Kadang mohon maaf kita yang merusak diri kita sendiri kan. Saya masih ingat ayah itu. Pernah dia datang ke rumah, dalam keadaan napasnya tersengal-sengal. Dia narik napas biasanya cuma dada, saya cuma gerak. Ini bahunya tuh naik. Kalau dia narik napas, kata dia kayaknya mau mati saya ini. Napas saya ini kok nggak bisa panjang lagi. Jadi kalau napas itu separuh jalan sudah nggak putus, gitu. Mati kayaknya saya. Saya bilang coba diperiksa ke dokter. Periksa ke puskesmas, kayaknya Pak ini perlu ke spesialis, kata orang puskesmas. Bawa ke spesialis jantung ini, spesialis paru-paru dan jantung. Kemana sebenarnya? Ya ke rumah sakit ini aja kalau dekat Pak. Dari Kemiling ini dekatnya di rumah sakit Bintang Ami. Kasih pengantar bawa ke UGD. Diperiksa lah sama dokter spesialis paru-paru. Periksa, ini bisa berobat jalan, gitu. Kasihlah resep. Jadi rutin tapi itu seminggu sekali periksa. Dia kasih obat segepok-gepok gitu. Sampai nggak nyaman saya ngeliatnya kalau habis makan dia minum obat teman. Banyak betul obat yang harus diminum. Ada yang disemprotkan di mulut, ada yang dihisap lewat hidung. 6 bulan lamanya obat. Setelah 6 bulan, pernah ayah itu keluar dari kamar mandi wajahnya agak redup. Saya perhatiin ada apa ayah ini wajahnya redup. Akhirnya dia kedekatin saya, apa kata ayah? Tidak panjang lagi umur ayahnya. Saya tadi masuk kamar mandi, ketika saya buang air, itu BAB-nya hitam lengket. Saya ingat dulu kakek kamu, kata dia BAB-nya hitam lengket itu. Nggak sampai seminggu berangkat. Saya luar biasa kaget, ya Allah.
Yang benar ya, betul. Kalau ngantar saya ke Kota Bumi, saya dulu pernah tinggal di Kota Bumi, ada teman-teman saya di sana, saya pengen minta maaf. Kebayang nggak coba ngantar ayah ke Kota Bumi, dia minta maaf sama teman-temannya. Minta maaf ya, kita dulu gaul, kata dia. Minta maaf, kita bergaul. Minta maaf, kalau ada makanan kami yang kemakan, mohon diikhlaskan. Jab dia ngomong begitu, saya nahan air mata. Ya Allah, kayaknya benar-benar game over ini, kayaknya berangkat nih ayah kayaknya. Kita antar dia ke tataan, kita antar ke padang cermin. Di mana dia pernah tinggal, kita antar, minta maaf sama orang. Seminggu, setengah bulan, alhamdulillah belum meninggal. Sebulan, 2 bulan, setahun, belum meninggal. Akhirnya pernah dia sesak nafas lagi, kita bawa lagi ke dokter spesialis paru itu. Saya ceritakan BAB-nya hitam. Apa kata dia? Ya, bapak ini rupanya kuat betul merokoknya. Ya, saya bilang, ayah ini segangganya 3 bungkus sehari ini. Dan gak pernah seneng yang filter itu, mesti yang kretek itu. Selim-selim kalau lagi bokeh gak ada duit, ting deh. Bahkan ayah itu pernah merokok menyan ini. Kalau dia sudah merokok kayak dukun lah rumah itu, kayak rumah dukun pokoknya. Nggak ada lagi bau-bauan, bau menyan itu. Payah keluarga dia merokok menyan, kelpus. Kadang belum selesai, belum habis yang di mulutnya itu, sudah ngambil lagi di bawah itu. Ya Allah, udah nyundut satu baru dimatiinnya satunya. Wallah, subhanallah. Dan rupanya candu rokok itu yang rupanya hitam lengket. Kadang kita yang merusak diri kita sendiri. Ya, kadang kita maksain diri kita sendiri. Padahal kalau mulut sudah angus, gitu mata sudah perih, itu tanda kalau kita butuh istirahat itu. Kadang kita yang memaksa, kita pacu. Minum M150, tak kita minum apa supaya nggak ngantuk. Padahal subhanallah ketika kita ngantuk, itu menandakan kalau tubuh kita butuh istirahat. Kita yang mencelakakan diri kita sendiri. Udah tahu berumur, penyakit sudah mulai banyak, ya kan? Mah sudah mulai kumat. Kalau makan bakso enggak puas kalau enggak pedasnya minta ampun. Dia makan bakso pedas, ngambil bakso panas, ngambil cabenya 3 sendok. Udah enggak bakso, jadi kamu makan daging itu, cabai lagi mahal 3 sendok. Wajar akhirnya di hari ini. Siapa yang mencelakakan diri kita sendiri? Kita sendiri. Maka subhanallah, ternyata luas sekali maknanya. Min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah yang pemilik waktu subuh itu dari segala kejahatan makhluk ciptaan. Maka sebetulnya dengan membaca surat ini lebih pede kita ketimbang pakai masker. Cuma kadang banyak tapi orang lebih percaya sama masker daripada perlindungan pada Allah. Orang lebih percaya pada hand sanitizer. Orang lebih percaya pada jaga jarak. Itu ikhtiar insani. Pakai masker bagus, jaga jarak bagus, hand sanitizer bagus. Tetapi gantungkan perlindungan kepada Allah. Itu ikhtiar insaninya yang lain. Min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita berlindung kepada Allah pemilik waktu subuh dari kejahatan malam ketika gelap sudah menutupi. Bapak Ibu sekalian, kejahatan itu banyak terjadi di siang atau di malam hari? Ya kan? Maling kelayapan malam hari. Rampok cari mangsa malam hari. Begal banyak berkeliaran malam hari. Orang suka ngintip malam hari. Nggak ada orang ngintip siang. Kita ngintip rumah simpulan. Ya nggak ada orang ngintip bungkus siang. Itu ada. Tampak sama orang, kelihatan sama orang. Orang ngintip malam. Saya dulu waktu RT nyuruh ronda, Ustaz, kita mau dijadwal ronda lagi karena lurah merintahkan siap. Dijadwal satu malam 8 orang ronda. Jadi kami udah tua-tua, ini nggak disuruh keliling sama yang muda-muda. Ustaz sama Pak Baharudin namanya, yang teman saya tua. Pak Baharudin, Pak Arifin, teman saya tua yang tua-tua lainnya masih muda-muda, bapak-bapak muda masih anak kecil itu. Nah, Ustaz sama Pak Baharudin sama Pak Haji Arifin nunggu di ini pos saja Pak Ustaz, biarlah kami yang keliling. Siap, kami bertiga nunggu pos itu. Hidupin api paling kami bertiga.
ngobrol, nanti datang yang muda, nanti keliling lagi. Masa heran kalau mereka ngumpul lagi gitu, nggak mau duduk dekat-dekat kita, agak jauh dikit di got, keke ketawa. Asik betul anak-anak muda ini kayaknya kalau ronda ini. Keke seneng betul nih. Kalau kita kan sambil nahan ngantuk gitu bertiga tuh. Akhirnya saya penasaran, kok mereka ini sering keke ketawa kalau selesai keliling itu. Jadi kalau mereka keliling, saya bilang sama Pak Jaripin, saya bilang tolong tunggu pos ronda. Saya sama Pak Bahar mau ikutin anak muda ini kemana mereka keliling. Rupanya muda-muda ini Pak kalau sambil ronda itu, kalau dia keliling itu ngintip kerjaannya, ngintip dia. Maka dia ketawa kalau udah pulang ke pos itu. Oh rupanya ngintip mereka. Saya termasuk yang nggak tahan kalau lihat orang ngintip itu lucu Pak. Saya ngeliat dia begitu itu kayak ketawa saya, lucu. Allah Akbar. Kapan itu terjadi? Malam hari. Jarang orang ngintip siang itu jarang. Maka lihat, luar biasa. Dalam surat ini kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang terjadi di malam hari. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Termasuk maaf santet, guna-guna, sihir itu acap kali dilakukan di malam hari. Maka di dunia begini biasanya tidak tidur kalau malam Selasa Wage. Saya ada yang ngajarin gitu Ustaz, kalau malam Selasa Wage aja terus Ustaz, jangan tidur. Saya bilang kenapa? Itu malam apes. Malam apes. Jadi kalau malam Selasa Wage jangan tidur Ustaz. Usahakan zikir. Kenapa? Itu malam apes. Kirim santet itu gampang. Bayangkan. Jadi memang ini terjadi di malam hari. Nah, surat Al-Falaq ini di antara bunyinya adalah kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di malam hari. Subhanallah. Subhanallah, luar biasa kan. Wa min syarri ghasiqin idza wa min syarri naffasati fil 'uqad. Dari kejahatan orang yang perempuan-perempuan yang membuat kuhul-kuhul, yang meniupkan kuhul. Nah, Nabi ketika disantet oleh Labid bin Al-Aqsa. Labid bin Al-Aqsa cuma penggagasnya saja. Pelakunya anak-anak perempuannya. Saya dulu nanya sama Kiai, Pak Kiai, kenapa redaksi ini kok redaksinya perempuan? Muannas. Dalam kaidah bahasa Arab. Nafasat fil uqad. Nafasat itu muannas. Kata Kiai ini karena biasanya santet-santet itu baik di zaman Nabi maupun sekarang sebetulnya itu banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Kenapa? Karena kelemahan. Kita laki-laki kalau kesel Pak, kadang menumpahkan kekesalan itu dengan kekerasan. Ya kan? Laki-laki kalau marah kadang pengen nonjok nih. Kenapa dia minta tonjok orang itu? Biasanya begitu. Kalau laki-laki paling ngajak berantem, melakukan kekerasan, tapi tidak dengan kelemahan kaum perempuan. Dia mau menjelokin takut, mau nonjok apalagi. Apa yang dilakukan akhirnya? Main belakang. Maka dijelaskan dalam ayat ini menggunakan muannas. Maka kita hati-hati Pak sama kejahatan orang lemah. Orang kalau dia gagah paling nonjok, ngajak berantem. Kalau dia gagah. Tapi kalau orang penakut sakit hati sama kita, nah itu tuh yang bahaya. Dia main belakang, dia main santai, dia main telur. Kenapa? Dia mau terang-terangan gak berani. Tapi tidak ngelawan, kadung sakit hati. Main belakang, main santai. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari iri dengkinya orang hasad ketika dia sedang hasad. Maka dalam hadis pernah Nabi mengatakan ujian orang beriman itu
Orang beriman itu selalu diuji oleh 5 golongan, dimanapun dia berada. Maka ujian orang beriman itu 5 kata. Ternyata apa yang pertamanya ujian orang beriman? Al-mu'minu yahsudu. Mungkin pernah kita bahas di sini. Ujian orang beriman yang pertama itu, fitnah bagi orang beriman yang pertama itu adalah orang beriman yang hasad kepada. Orang beriman yang hasad kepada. Al-mu'minu yahsudu. Maka hasad ini bisa menimpa siapapun. Dan biasanya hasad ini menimpa orang-orang dekat kita. Orang Jakarta nggak mungkin hasad sama kita, kenal aja nggak sama kita. Siapa yang hasad sama kita? Orang-orang dekat kita. Maka saya tidak menganjurkan. Saya kalau ngisi pengajian ibu-ibu, karena ibu-ibu mohon maaf, jangan biasa posting kebahagiaan di sosmed. Termasuk kita bapak-bapak, mohon maaf, jangan suka memposting wajah istri kita di sosmed. Karena sering kan HBD, wahai bidadari surga. Kita posting di FB. Selamat ulang tahun wahai istri. Semoga tambah dewasa. Ambillah foto yang paling cantik, foto istri. Itu diposting di media sosial. Dilihat oleh orang bukan se-Indonesia tapi sedunia. Foto profil kalau bisa jangan mencantumkan wajah istri. Karena biasanya mohon maaf, orang selalu nge-zoom kan. Tuh digedein. Cantik benar istrinya kamu ini. Ada nggak peluang orang ini? Maka kurang baik sebetulnya terlalu sering memposting anak gadis kita selesai kuliah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu bermanfaat. Syukur karena anak sudah selesai S1. Dipoto, diposting lagi. Ada nggak peluang orang ini? Dengki, hasad. Ada tetangga kita anaknya nggak ada yang mau kuliah, dikuliahin 2 bulan berhenti, pindah lagi kuliah 1 semester berhenti. Yang tua begitu, yang nomor 2 begitu, yang nomor 1 begitu. Nah kita posting kebahagiaan. Anak kita selesai wisuda, berdenyut hatinya, ya Allah, anak saya nggak ada yang mau kuliah, nganggur semua, nggak ada yang mau kuliah. Anak tetangga selesai. Bisa jadi bangkit rasa hasad. Nah maka ini perlu hati-hati. Bersyukur saja kita kepada Allah, tidak usah kita. Maka itu penting tuh. Penting. Jangan banyak posting kebahagiaan. Kenapa? Kadang ada orang yang alhamdulillah ikut bahagia, dia karena kebahagiaan kita. Ikut mendoakan mudah-mudahan ilmunya manfaat. Ada. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada orang yang hatinya berpenyakit hasad, iri dengki. Kadang iri dengki ini mohon maaf, jangankan orang biasa, Pak, para ustadz aja bisa iri dengki. Para ustadz itu bisa. Wih, ustadz itu datang baru, masih muda, kok manggung terus? Waris benar ustadz itu. Saya senior kok jarang ceramah. Musim corona nggak ada ceramah, dia masih ceramah terus. Muncul ini bisa. Iri, dengki, hasad itu bisa muncul itu di hati para ustaz. Mohon maaf, mertua aja hasad sama menantu ada. Mertua hasad sama menantu ada. Kok aneh kan sebetulnya? Itulah penyakit hasad itu. Maka Nabi mewanti-wanti, penyakit hasad itu bisa menghilangkan amal seperti api makan kayu bakar. Bisa habis amal kita karena penyakit hasad. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat hasad orang-orang dekat kita. Sesama beriman tapi hasad. Bisa jadi sholatnya bersama kita, ya kan? Bisa jadi penampilannya penampilan orang saleh, tapi hatinya hasad bisa jadi. Bisa jadi. Nah, maka ada bagus kata-kata yang jangan bicara anak di depan orang yang tidak punya anak. Jangan bicara harta di depan orang yang diuji dengan kemiskinan. Jangan bicara ilmu yang banyak bagi orang di depan orang awam. Jangan bicara badan sehat di depan orang sakit. Apa maknanya?
jangan memancing sifat hasad pada orang-orang di sekitar. Nah, maka kita berlindung kepada Allah. Salah satu bentuk perlindungan Allah, kita nggak salah dalam bersikap terhadap orang di sekitar kita. Gitu. Alhamdulillah kita diberi harta yang banyak. Nah sikap kita tidak cerita harta di depan saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan kekurangan. Maka ini bagian dari minta perlindungan kepada Allah. Sehingga kita tidak pernah cerita tentang harta kita di depan orang yang tidak berharta. Sehingga terhindar dari penyakit hasad orang-orang dekat kita. Sehingga yang keluar di ungkapan orang-orang dekat kita, alhamdulillah beliau itu kaya raya, tapi nggak pernah sombong dengan kekayaan. Keluar kata-kata itu, sulit dia untuk hasad. Kenapa? Karena dia tahu kita tidak sombong dengan harta. Beliau itu nggak pernah sakit, badannya bugar terus, alhamdulillah, tapi beliau selalu nolong orang yang sakit. Luar biasa, beliau itu peduli dengan tetangga-tetangga yang sakit. Coba kalau kita salah ngomong, ya saya gini alhamdulillah umur sudah sekian puluh tahun, udah banyak bonusnya dari umur Nabi, tapi alhamdulillah saya nggak pernah sakit. Nah kita ngomong begini di depan orang yang sakit-sakitan, muncul hasad. Nah maka subhanallah, kita berlindung kepada Allah dari orang-orang hasad ketika dia hasad. Maka Bapak Ibu sekalian, luar biasa ternyata Al-Falaq ini luar biasa, kandungan di dalamnya luar biasa. Nah cuman kelemahan kita sudah hafal dari kecil surat ini, cuman kita mungkin belum merasakan betapa dalamnya kandungan surat Mu'adzatayyin. Maka kita mulai praktekkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Setiap malam menjelang tidur, jangan tidak baca surat ini. Pagi dan sore baca. Nah sambil kita ngopi sore nunggu maghrib datang, kita baca suratnya. Baca Fatihah, baca surah Al-Baqarah awal, baca surat kursi, ayat kursi dan dua ayat sunahnya, baca Al-Lahul bersama sampai selesai, baca trikur, baca doa-doa yang dibaca oleh Nabi pagi dan sore. Dan tanya adalah Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Baca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Rasulullah diruqyah oleh Jibril dengan dua surah ini. Maka Nabi mencontohkan kalau beliau merasakan penyakit di tangannya, beliau baca dua surat ini, beliau tiupkan ke tangannya, beliau usapkan. Ruqyah yang paling baik adalah ruqyah mandiri. Kita meruqyah diri kita sendiri. Menjelang tidur kita duduk, kita baca surat-surat ini dengan suara yang terdengar oleh telinga kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita sedang meruqyah diri kita sendiri. Kalau tidak bisa kita meruqyah diri kita sendiri, ada penyakit, kok kayaknya periksa ke dokter tidak ada penyakitnya, tidak bisa kita ruqyah sendiri. Kita ruqyah dengan siapa yang paling baik? Dengan muhrim kita, dengan anak laki-laki kita. Kenapa? Seandainya orang diruqyah kemudian ada reaksi terbuka auratnya, yang melihat aurat kita muhrim kita. Tidak juga bisa keluarga kita, muhrim kita, maka boleh minta pertolongan orang lain, tapi cari yang saleh, yang ahli ibadah, yang tekun ibadah, Ini salah satu cara meruqyah kalau ada penyakit, apalagi kalau penyakit yang sifatnya non medis. Ruqyah pribadi, yang kedua ruqyah oleh orang dekat kita, muhrim kita, yang ketiga kalau ada cari orang yang ruqyah dengan ayat-ayat Quran, orang yang saleh. Lalu ada kisah lucu, ada tukang ruqyah didatangi oleh dua pasien suami istri. Sudah berumur Pak, 6 tahun, 60 tahun lebih. Masuk suami istri, tolong ruqyah kami Ustaz. Ya, gimana, apa yang dirasa? Katanya, saya ini bawaan emosi terus Ustaz, gak pagi, gak siang, gak sore, gak malam, emosi aja sama suami. Padahal saya ini termasuk yang sabar Ustaz, jarang marah sama suami. Tapi kok sekarang ini semakin tua, bawaannya panas terus Ustaz. Pasti ada jin yang mengganggu hati saya Ustaz. Tolong ruqyah. Ibu aja yang diruqyah, suami saya diruqyah juga, suami ini lebih penting Ustaz. Apa yang dirasa? Nah suami saya ini Ustaz, pasti diganggu jin. Loh, apa ciri-cirinya diganggu jin? Mau kawin lagi Ustaz. Udah tua, nonyol-nonyol mau kawin lagi. Padahal dia ini dari pacaran SMA dulu, sayang betul sama saya. Jangankan mau kawin, keomong aja gak pernah. Sekarang ini mau betul mau kawin lagi. Tolong diruqyah Ustaz, pasti digangguan jin.
Ya kita sih Ustaz, bawa pernah Bu, bawa Pak Ustaz. Sudah wudhu semuanya, harus dalam keadaan berwudhu, rukyah. Sudah saya Pak Ustaz, kata si bapak, saya masih ada wudhu. Ibu tadi sudah wudhu sebelum berangkat Ustaz, cuma udah batal Ustaz. Ya sudah kalau gitu ibu wudhu dulu, masuk ke depan, nanti jalan ke samping, buat datang ke rumah itu ada keran, ibu wudhu sana. Keluarlah si ibu, mau wudhu ngambil keran tadi. Nah ibu lagi keluar, ditanya sama Ustaz ini, betul bapak mau nikah lagi? Betul Ustaz. Betul, ternyata masih ada nafsu saya ini, istri tidak bisa lagi. Saya mau nikah lagi Ustaz. Ada yang mau Pak? Ada alhamdulillah Ustaz. Apa kata Ustaznya? Lanjut Pak, lanjut. Nah kalau Ustaznya ini bukannya nasihatin malah lanjut Pak, lanjut. Mumpung ada kesempatan. Nah kalau benar Ustaz. Jadi subhanallah, ini kadang tukang rukyah tadi nakal gitu Pak. Repot sama tukang rukyah nakal. Nah jamaah sekalian, yang paling bagus kita merukyah diri kita sendiri. Mungkin ada penyakit-penyakit kita ini. Kok kalau diperiksa di medis tidak tampak penyakit. Tapi kok kayaknya ada kadang kaki jempol, kok kadang terasa berat kepala, darah normal semua bawah berat. Bisa jadi itu bagian dari gangguan jin. Bisa jadi jin itu berupa telur, bisa jadi jin masuk sendiri. Nah ternyata kita diberikan pelajaran bisa merukyah diri kita sendiri dengan apa? Dengan ayat-ayat rukyah tadi. Fatihah, awal surah Al-Baqarah, ayat kursi dan dua ayat sudahnya, akhir surah Al-Baqarah, trikul dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi itu menjadi salah satu cara merukyah diri kita sendiri. Nah mudah-mudahan jemaah sekalian kita semua diberikan kekuatan oleh Allah sehingga dengan kekuatan itu mudah-mudahan Allah lindungi kita dari berbagai macam keluh dan santet sehingga mudah-mudahan kita terbebas hatta sampai kita meninggal nanti. Amin. Amin. Ada nama yang kami jemaah kurang maaf bila taufiq hidayah wal inayah. Allahumma fiqna wa min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.